Jumpa kembali di materi InDesign. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai image effect dan text wrap yang ada di software Adobe InDesign. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu dokumennya, bisa dengan menggunakan format A4. Kita kasih 2 halaman, kemudian klik tombol create, sehingga dihasilkan seperti ini. Untuk yang awal akan dibahas terlebih dahulu mengenai image effect atau penggunaan efek pada gambar yang ada di software Adobe InDesign. Untuk yang pertama-tama kita lakukan adalah memasukkan gambarnya terlebih dahulu dengan memilih File Place, kemudian dipilih gambarnya, kemudian diklik di bagian Artboard atau kertas kerja kita. Untuk gambar ini akan saya coba membuat sebuah feeder. Feeder itu maksudnya adalah tepiannya nanti akan berbentuk halus atau lembut di bagian tepiannya. Bagaimana caranya? Objek ini kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian dipilih menu Objek, Efek. Di sini ada yang namanya Basic Feeder. Feeder itu ada 3 ya, Basic Feeder, Directional Feeder, dan Gradient Feeder. Kita coba terlebih dahulu yang Basic Feeder. Pada saat dipilih Basic Feeder, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sini sudah langsung muncul width-nya. Kemudian di sini ada chop-nya berapa ya, yang bisa kita atur dari yang tegas ya sampai yang lebih lembut. Kemudian corner atau tepiannya, kita menggunakan diffuse atau sharp ya, tajam seperti ini, atau rounded, melingkar. Kemudian ini saya tambahkan width-nya supaya lebih halus ya. Di sini kalau pakai diffuse kan lebih bagus. Kemudian kalau di bagian sini ada noise, yang maksudnya adalah bentuk bintik-bintik atau tidak. Nanti kalau mau langsung dilihat, tombol preview ini jangan lupa diaktifkan. Kemudian diklik tombol OK. Nanti hasilnya seperti ini. Akan terlihat apabila kita pilih print preview, seperti ini akan kelihatan. Oke, yang selanjutnya adalah yang dicoba adalah untuk feeder yang bentuk lain. Ini saya coba akan membuat sebuah bayangannya. Ini di copy terlebih dahulu, kemudian di paste, kemudian ini coba di flip ya, menggunakan yang ini vertical flip, sehingga akan terlihat bayangannya seperti ini. Cuma kedua gambar ini masih tegas. Nah, yang bagian bawah akan saya ubah menjadi menggunakan feeder, menggunakan gradient ya, gradient. Kalau yang dari sini putihnya akan di sebelah kanan. Saya mau di bagian bawah, berarti angle-nya akan diubah dari atas seperti ini, atau bisa dimasukkan angka 90 derajat. Ya, jadi kalau yang linear itu dia lurus, radial itu terpusat. Nah, sekarang terlihat bagian bawah sudah lebih kelihatan lebih putih ya. Nanti kalau ditampilkan dari preview akan muncul seperti ini. Nah, itu penggunaan dari efek feeder. Kemudian kita lanjut ke drop shadow. Drop shadow saya masukkan gambarnya terlebih dahulu ya. Kalau gambarnya kotak seperti ini,
seandainya saya beri dia drop shadow, objek efek drop shadow, maka shadow-nya itu akan berbentuk kotak. Nah, sementara kalau ada gambar yang misalnya background-nya putih seperti ini, background putih seperti ini, ya. Ini kalau seandainya saya mau hilangkan background-nya, ini berarti kita melakukan yang namanya proses clipping pad. Clipping pad itu ada di sini, objek, kemudian pilih clipping pad option. Nah, kemudian bisa dipilih detect edge. Detect edge itu maksudnya adalah warna uh, putihnya atau warna belakangnya atau backgroundnya. Ini dicari secara otomatis. Apabila gambar itu sudah mengandung sebuah pad, maka bisa dipilih yang Photoshop pad. Kemudian padnya dipilih yang mana, pad outline kah atau pad apa, tergantung dari pada saat kita melakukan pengesavean di Photoshopnya. Kemudian ini langsung di OK. Maka pada saat gambar sudah di clipping pad, ini backgroundnya akan hilang yang putihnya. Nah, untuk gambar yang seperti ini, apabila kita berikan efek drop shadow, maka dia akan mengikuti bentuk objek padnya. Drop shadow ini bisa diatur arahnya, kemudian angle-nya, ya, angle sudut. Kemudian ukurannya bisa diatur apakah lebih ngeblur atau tidak. Ini penyebarannya. Yang tadi kita pakai noise ya, kalau nggak pakai noise ini nggak usah. Kalau dirasa sudah cukup memuaskan, kita klik tombol OK, maka akan terlihat bentuk seperti ini. Nah, shadow ini nanti akan selalu mengikuti apabila objek ini kita pindahkan. Baik, itu tadi penggunaan berbagai efek yang bisa kita lakukan di InDesign. Kemudian kita coba untuk yang text wrap-nya. Text wrap berarti kita harus memasukkan teksnya terlebih dahulu. Nah, untuk text wrap itu berarti kita membutuhkan sebuah gambar. Misalkan gambar itu kotak ya, seperti ini. Nah, untuk yang gambar kotak, misalnya dia di tengah gitu ya. Di tengah, ini tinggal langsung pilih Window Text Wrap. Kemudian dipilih jenis-jenis text wrap-nya yang mana. Ini ada around bounding box, kemudian around object shape, ini jump object, dan jump to next column ya. Misalnya ini saya pilih, ini gambarnya harus diaktifkan dulu, kemudian dipilih ini, maka teks ini sudah keluar dari gambar. Ini adalah penentuan margin atau jarak yang bisa kita tambahkan seperti ini. Jadi pada saat gambar ini kita pindahkan, maka teks itu juga akan berpindah. Apabila gambar ini saya ingin perkecil, menggunakan free transform, maka text wrap-nya pun akan ikut mengecil. Kemudian kasus yang berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya kita menggunakan gambar yang seperti ini. Kita menggunakan gambar seperti ini. Coba saya geser.
Ini tadi harus di clipping pad dulu ya, clipping pad, Photoshop pad. Oke. Kemudian ini akan saya kasih text wrap, langsung aja menggunakan around object atau seperti ini ya, around object, terus langsung ditambahkan, maka teks itu sudah mengikuti bentuk gambarnya. Ini teksnya saya coba menggunakan justify supaya lebih kelihatan. Apabila ini diperbesar, maka si teksnya pun akan mengikuti. Dan apabila yang tadi saya mau nambahkan drop shadow, udah langsung bisa langsung di sini ya. Nah, terlihat seperti ini. Oke, baik. Jadi demikian materi mengenai image effect dan text wrap yang ada di Adobe InDesign. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.